Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di saluran Cipto Kopi Sari. Di sini saya akan membahas fenomena yang terjadi tentang fluktuasi harga kopi yang ada di pasaran. Dan sebelum dilanjut, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe saluran ini. Serta saya doakan untuk dulur-dulur semuanya pada kesempatan kali ini sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Sudah menjadi rahasia umum ketika musim panen, maka harga akan jatuh atau turun drastis. Seperti yang terjadi pada kali ini pun demikian. Di awal bulan sampai pertengahan bulan kemarin, di bulan Juni ini masih harga berada di kisaran 70.000 per kilogram kopi asalan. Sementara di akhir bulan Juni ini harga kopi itu turun sampai di kisaran harga 58 sampai 60.000 per kilogram kopi asalan. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga kopi, terutama kopi asalan yang diolah sendiri oleh petani. Pertama, faktor cuaca. Yang kedua, faktor dari petaninya itu sendiri yang tidak bisa menjaga kualitas. Yang ketiga, faktor musim panen yang bersamaan dan stoknya yang melimpah. Untuk faktor cuaca itu karena ketika petani itu sudah memasuki musim panen, ini cuacanya cenderung hujan, jadi petani tidak bisa menjemur secara maksimal, maka otomatis itu mutu atau kualitas kopinya akan rendah. Jadi itu yang menjadi faktor pertama untuk turunnya harga kopi. Kemudian untuk faktor yang kedua, faktor dari petaninya sendiri, itu karena petani untuk petiknya itu tidak bisa atau belum dipetik merah untuk kopinya. Jadi kopi yang masih hijau, kuning dipetik sekali, jadi itu mempengaruhi untuk kualitas kopi dan itu berpengaruh pada harga di pasaran. Yang menjadi permasalahan sebenarnya petani itu bisa untuk diajak petik merah, itu bisa, cuman karena sekarang ini harga kopi lagi tinggi-tingginya, jadi mereka takut di lahan kopi yang masih di lahan itu akan dipetik orang, karena fenomena faktor keamanan ini juga berpengaruh untuk peningkatan kualitas kopi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah di faktor yang ketiga adalah faktor musim panen yang bersamaan, dimana ketika musim panen bersamaan sudah menjadi hukum pasar, ketika barang itu melimpah maka harga itu akan cenderung turun. Itu sudah menjadi hukum pasar karena musimnya kopi ini bersamaan, jadi stok kopi di petani itu banyak, maka pembeli akan cenderung menurunkan harganya. Tapi sebagai petani jangan merasa berkecil hati jika
harga komoditas ini akan turun. Ini sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Mungkin di awal musim panen ini harganya tinggi, kemudian masuk musim panen ini harganya turun. Nah, nanti di akhir-akhir panen itu harga akan merangkak naik lagi. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika musim panen biasanya kalau di daerah kami ini musim panennya di bulan Juli dan Agustus. Nah, ini rame-rame dipanen, harga di bulan Juli dan Agustus itu biasanya harga akan turun. Seperti itu. Dan nanti mulai di bulan September, Oktober, November sampai Desember itu pelan-pelan harga akan naik lagi. Jadi kita sebagai petani harus bisa pintar-pintar membaca peluang, pintar-pintar membaca situasi, dan jangan termakan oleh isu-isu yang menyesatkan, terutama untuk isu pembongkaran lahan. Saya harapkan petani itu bisa hati-hati terhadap oknum-oknum yang ingin membongkar lahan, mengajak membongkar lahan atau sebagainya. Sebisa mungkin kita tahan dulu lah kopinya, tahan dulu 1 atau 2 bulan supaya harga kopi naik lagi, baru kita jual lagi. Mungkin demikian untuk dulur-dulur semuanya, sedikit situasi yang berkembang di lapangan pada saat ini. Dan saya harapkan, saya doakan untuk dulur-dulur semuanya sehat selalu, banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Serta tak lupa saya sampaikan, tetap semangat, tetap makarya aja ngersula. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.